Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا هو ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali kondisi Islam. Ya ayyuhan nas, ittaqukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa aluna kana alaih. Wahai orang-orang yang beriman, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb yang telah satu jiwa. Wallahi, kita yang berkumpul di tempat ini semuanya dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dari satu jiwa itu Allah kan pasangannya Hawa. Minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari keduanya Allah tebarkan lelaki dan wanita yang banyak sekali. Wattaqullah, Allah ulangi lagi, Allah suruh kita bertakwa lagi. Apa sih takwa sebenarnya? Mengingat Allah dan tidak melupakan, mensyukuri Allah dan tidak kufur kepadanya, mentaati Allah kepadanya dan tidak durhaka kepada Allah. Takwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan jaga tali rahim kalian. Kasih kalian selalu. Allah juga berfirman, qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Kalau kita lihat di negeri sekarang, di negeri kita sekarang ini sedang memerangi hoax, memerangi hoax. Dari awal Islam datang sudah mengajarkan waqulu qawlan sadida. Berulang kali dalam ceramah-ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Apa akan kita dapatkan tatkala kita bertakwa dan jujur akan kebenaran? Yuslih a'malakum, Allah akan perbaiki buat kalian amalan kalian. Wa dosa-dosa Allah Jalla. Ti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dialah orang yang beruntung dengan beruntung yang sebenarnya. Amma ba'd, ahibbati fillah, malam 18 Sya'ban 1439 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga melewati hari-hari ini. Dulu beliau melaluinya dengan puasa, dengan banyak beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban. Tapi terkadang kita tidak melakukan itu. Banyak umat Islam
Yang kalau ditanya berapa hari lagi kita puasa, nggak tahu. Ditanya tanggal berapa hari ini, yang tahu dia kalender Masehi. Entah apakah memang puasa dia ikut kalender Masehi, sehingga dia menghafal kalender Masehi tersebut. Ahibati, malam ini kita akan berbincang tentang yang dia cahaya biasa menerangi artis-artis, menerangi orang-orang, orang-orang dia, kemudian dia menjadi cahaya itu sendiri. Seorang insan yang lebih cinta dengan tidak, daripada dia harus menjadi orang yang dan terkenal. Kita akan bicara tentang seorang insan yang tidak punya kartu tanda pengenal. Dia tidak memiliki karya tulis. Dia tidak memiliki kajian dan ceramah-ceramah yang direkam. Orang ini tidak memiliki follower yang banyak, pengikut banyak sama sekali. Dia juga tidak memiliki, tidak ada gelar yang namanya, tidak di depan, tidak pula di belakang namanya. Wallahi jamaah. Namun orang ini mendapatkan sertifikat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan sebuah penghargaan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan dia di saf pertama sendirian setelah para sahabat. Dia adalah generasi terbaik setelah para sahabat Nabi. Setelah generasi terbaik yang mendapatkan anugerah jumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, muncul nih sosok seorang manusia. Dia lebih baik dari jutaan, ribuan ulama ahli ibadah. Jamaah rahimakumullah. Siapa dia? Kita mungkin sering dengar namanya, tapi kita tidak terlalu banyak tahu tentang dia. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang dia sangat sedikit sekali. Dia benar-benar lari dari sejarah. Dia tidak ingin dikenal sama orang. Cukup Allah yang kenal sama dia. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan, sami'tu. Kata Umar, aku mendengar. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Ahadul Basyarin bil Jannah. Salah satu sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Umar bin Khattab yang dahulunya memerangi Islam, kemudian Allah memberikan cahaya hidayah kepada dia. Kemudian dia menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Ada sebuah kehormatan yang tidak mungkin dia raih. Kalau Rasulullah SAW meninggal dunia, selesai kehormatan itu tidak akan pernah dia raih. Tapi dia sabar. Dia tahu dia harus berbakti sama ibunya. Sebagian orang sekolah ke tempat yang jauh dalam kondisi orang tua yang tidak ridho untuk berpergian, untuk berpikir untuk memperbaiki ekonominya. Pembuat itu tidak akan dapatkan kecuali di Tuhan.
Al-Imam Al-Zahabi rahmatullah alaih dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan tentang Uwais ini al-qudwa, seorang suri tauladan, az-zahid, seorang yang ahli zuhud, sayyidut tabi'in fi zaman, penghulunya para tabi'in di masa. Kana min awliya'illah al-muttaqin, dia ini salah satu dari wali-wali Allah yang bertakwa. Wa min ibadihi al-mukhlisin, dan dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Siapa yang memberikan kesaksian bahwa Uwais seperti ini? Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mengatakan khairun nas, jamaah rahmatullah, Uwais lahir di Yaman. Ya. Banyak mungkin orang-orang yang keturunan Yaman, orang-orang Arab yang hijrah, datuknya, kakeknya dari Yaman datang ke Indonesia atau datang ke negeri yang lain. Untuk contoh di Uwais, jangan contoh. Kalau mau bangga-bangga dengan Uwais dan Jadi, karena sebagian kita membanggakan orang lain, bahkan yang dibanggakan orang-orang kafir. Nggak pantas jamaah. Muslim membanggakan orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini, Uwais Al-Qarni, mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpikir, memandang sebuah kesuksesan dari kehidupan ini. Dia membantu kita untuk memperbaiki prinsip kita dalam menjalani kehidupan ini. Memperbaharui keinginan untuk kekal dan abadi dalam kehidupan ini. Khususnya di masa kita sekarang. Masa yang penuh dengan fitnah. Masa di mana seorang dengan mudahnya mengenalkan dirinya. Wallahi sekarang semua orang bisa mengenalkan dirinya jemaah. Antum ada di gunung, antum tinggal upload foto antum. Orang-orang jadi tahu sama antum. Siapa antum? Man anta? Tapi ada keinginan di diri kita, ada syahwat. Kita ingin ada orang yang memuji dan menyanjung kita. Sebagian ingin mendapatkan pengikut dan follower yang banyak. Dia menginginkan itu. Jamaah, Uwais membantu kita untuk mengusir keinginan untuk masyhur, untuk terkenal yang kadangkala terus membisikkan diri kepada kita. Dulu ibu-ibu rumah tangga nggak ada yang kenal sama dia. Sekarang banyak ibu rumah tangga yang terkenal gara-gara ketika masak selalu dia ambil HP, dia tunjukkan dirinya, dia bersih-bersih rumah, dia beli sesuatu di rumahnya, dia ingin terkenal. Buat apa jemaah? Wallahi bala terkenal itu. Uwais Al-Qarni tahu. Maka kita seharusnya mengkaji tentang hidup dia yang tidak panjang. Kita tidak perlu waktu yang panjang mengkaji hidup Uwais. Enggak. Banyak cerita-cerita tentang Uwais, tapi kebanyakan maudhu, palsu dan dhaif. Karena orang ini memang orang tidak terkenal. Dia yang menginginkan hal itu. Usair ibn Jabir. Usair ibn Jabir. Dia menceritakan potongan kehidupan Uwais Al-Qarni. Berasal dari cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Usair bin Jabir, "Kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahu." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalau datang kepada dia pasukan yang dikirim dari Yaman, datang tuh ke Madinah apa ke Mekah, Umar selalu bertanya, "Afikum Uwais ibn Amir? Afikum Uwais bin Amir?
Afikum Uwais bin Amir? Dia tanya kepada orang-orang. Adakah di antara kalian Uwais bin Amir? Ada Uwais bin Amir di sini? Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tertanam di hati dia. Bahwa dia diperintahkan oleh Nabi untuk minta doanya Uwais bin Amir. Terus ditunggu kedatangan Uwais bin Amir. Setiap datang tanya Umar. Hatta ata ala Uwais. Sampai suatu hari dia ketemu sama Uwais. Faqala anta Uwais bin Amir? Qala na'am. Engkau Uwais bin Amir? Kata Uwais, na'am, iya. Qala min Murad. Thumma min Qaran. Engkau dari kabilah Murad. Kemudian dari kabilah Qaran. Qala na'am. Qala fakana bika baras. Fabara'ta minhu. Illa mawdi'a dirham. Engkau dulu kena penyakit. Baras. Putih semua badan. Rusak kulit. Kemudian engkau sembuh. Kecuali tempat sebesar dirham. Yang dia memang minta sama Allah. Dia minta sama Allah. Supaya ada di tubuhnya yang mengingatkan dia dengan nikmat Allah. Jalla jalla. Jamaah. Wallahi banyak nikmat-nikmat Allah yang terlupakan sama kita. Hidup kita lebih sering mengeluh. Seakan-akan Allah tidak memberikan kenikmatan buat kita. Uwais minta sama Allah ada tempat di dirinya. Ada riwayat mengatakan tempat itu di pusarnya. Supaya setiap saat dia melihat, dia ingat kalau engkau dulu pernah sakit. Allah yang kasih kesembuhan. Kemudian bertanya lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, qala laka walidah? Engkau punya ibu yang masih hidup? Qala na'am. Uwais enggak tahu apa-apa. Wallahi dia seperti kebanyakan orang di Yaman, jemaah. Enggak ada yang menghargai Uwais. Enggak ada yang mengundang Uwais. Nggak ada yang berbagi sama Uwais. Dia orang seperti kebanyakan orang. Nggak ada yang kenal sama dia di kampung. Maka Umar berulang kali tanya, ada Uwais? Ada Uwais? Qal. Lalu Umar menyampaikan sebuah informasi berharga buat Uwais. Dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Enggak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan datang. Engkau akan datang. Kata Umar, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir. Jemaah, Nabi tidak pernah berjumpa dengan Uwais bin Amir. Tapi beliau sebut nama. Beliau ingatkan para sahabatnya. Dengan fadilah Uwais bin Amir. Akan datang nih Uwais kepada kalian. Bersama pasukan yang dari Yaman yang datang kepada kalian. Min Murad. Dia dari kabilah Murad. Thumma min Qaran. Dari kabilah Qaran. Kana bihi baras. Fabara. Dia dulu punya penyakit. Kemudian Allah sembuhkan penyakit kulitnya. Illa mawdi'a dirham. Kecuali ada satu tempat sebesar 1 dirham. Lahu walidatun huwa bihabar. Ini kesaksian kedua buat dari Nabi SAW. Dia itu punya ibu. Punya ibu yang dia berbakti sama ibunya. Mungkin orang kampung gak ada yang tahu tentang kebaktian dia.
Karena dia tidak perlu kamera yang merekam kebaktian dia kepada ibunya. Nggak perlu dia lakukan itu. Tapi Nabi mendapatkan informasi dari Rabbul Alamin, Alimul Ghaibi Wasyahadah. Diinformasikan ini orang berbakti sama ibu. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Wallahi jamaah, antum nanti kalau lihat bagaimana pakaian Uwais, bagaimana kondisi dia, kalau dia bersumpah atas nama Allah, bukan bersumpah demi Allah, bukan, bersumpah atas nama Allah, dia minta kepada Allah dengan sumpah, ya Allah berikan, demi Allah aku minta kepadamu kau berikan ini, Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Dan ternyata orang-orang seperti ini, dalam hadis lain Nabi mengatakan, kam ash'ath aghbar dzittimrain madfu'un bil abwab la yu'ba'u lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang pakaiannya kusut, lusuh, penuh dengan debu kepalanya. Ya, kalau dia datang ke rumah seorang minta tolong, nggak dibukakan pintu. Minta izin untuk pergi ke satu tempat, tidak diizinkan. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan yang dia pinta. Minhum Al-Bara' bin Malik. Di antara mereka adalah Al-Bara' bin Malik, sahabat Nabi, yang dikatakan dia telah membunuh pasukan musuh, perang tanding one by one. Itu sebanyak 100 orang dia bunuh dengan pedang. Wallahi, dia kalau dilihat orang ini, kita tidak akan memperhatikan orang itu. Kalau orang itu datang kajian, mungkin antum akan menjauh dari tempat duduk dia, karena merasa tidak nyaman duduk di tempat orang yang bajunya lusuh. Tapi kalau dia minta sama Allah, ini Al-Bara' bin Malik. Ketika perang Yamamah menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab, wallahi tewas pada peperangan itu ratusan sahabat Nabi yang hafal Al-Quranul Karim. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, bisa memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, sampailah mereka di sebuah kebun yang dikenal dengan Hadiqatul Maut, taman atau kebun kematian. Pintu gerbangnya tertutup, nggak ada yang bisa masuk. Mereka bisa menyerang dari dalam, yang dari luar nggak bisa menyerang. Al-Bara' bin Azib mengatakan, irfa'uni, angkat aku, bawa aku di atas tameng yang terbuat dari kulit, lemparkan aku ke dalam. Dilemparkan. Itu dibunuh orang-orang yang di pintu. Dia bukakan pintu itu buat umat Islam oleh Al-Bara' bin Malik. Ketika tahun 20 Hijriah terjadi Fathu Tustur atau Tastur, Persia sana. Umat Islam ketika itu mengalami kondisi yang sulit. Pasukan musuh begitu besar dan kuat. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi datang ke Bara' bin Malik. Al-Bara', lau aqsamta ala rabbik, kalau engkau bersumpah atas nama Allah, mintakan sama Allah ditaklukkan musuh itu. Al-Bara' mengatakan, Rabbi inni aqsamtu alaik, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, lama manahtani riqabahum au aktafahum, aku minta engkau berikan kemenangan kepada kami, kami bisa mengalahkan mereka, wa alhaqtani bi nabiyika, dan engkau pertemukan aku dengan nabimu. Dia minta mati syahid, Allah kabulkan. Umat Islam Allah beri kemenangan, dan Al-Bara' bin Malik mati syahid. Nih, kalau Uwais bin Amir minta sama Allah kekayaan, minta apa saja,
kata Nabi alaihi salatu wassalam, la abarrah. Allah akan kabulkan doa. Allah akan berikan apa yang dia minta. Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Nabi berpesan kepadaku, kalau bisa engkau ketemu dia, lalu engkau minta kepada Uwais supaya dia beristighfar buat engkau, lakukan itu. Fastaghfirli. Maka kemudian Umar minta supaya Uwais beristighfar buat dia. Singkat cerita, Uwais berdoa memohon ampun buat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata kepada Uwais, "Aina turid? Engkau mau kemana nih sekarang? Mau bergabung sama pasukan yang di mana?" Qala al-Kufah. Aku mau ke Kufah. Mau berangkat ke Kufah. Qala ala aktub laka ila amiliha. Apa aku bikin memo buat engkau? Aku tulis surat buat gubernur Kufah supaya memperhatikan engkau. Kesempatan untuk terkenal, jamaah, ada di depan dia. Kesempatan untuk didatangin orang-orang minta doanya. Kesempatan untuk menjadi masyhur, hidup nyaman di dunia ini, berlimpahkan harta, ditawarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Uwais? Akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Enggak, biar aku bersama orang-orang miskin di sana. Itu lebih aku cintai. Aku bergabung dengan orang-orang yang enggak punya. Aku lebih suka. Falamma kana min al-'am al-muqbil. Ketika tahun depannya, hajja rajulun min asyrafih. Usair bin Jabir cerita, ada orang-orang bangsawan, orang-orang kaya yang terkenal di Kufah berangkat haji. Bertemulah dengan Umar ketika haji. Nih, bangsawan tentunya banyak yang kenal. Siapa yang tidak kenal dengan orang kaya di Bondoso? Siapa yang tidak kenal dengan tokoh fulan, tokoh fulan? Dan Umar tahu dengan bangsawan ini. Fasa'alahu an Uwais. Lalu aku tanya sama dia tentang Uwais. Kenal sama Uwais? Iya. Uwais di Kufah ada. Taraktuhu rastal bait qalil al-mata. Iya. Aku tinggalkan dia dalam kondisi rumahnya, ya Allah, ras, sangat sederhana, bukan sederhana, udah gak karu-karuan rumahnya. Qalilal mata, perabotannya sedikit di rumah. Subhanallah jemaah. Salah seorang alim ulama berbicara tentang ikhlas. Dia mengatakan min alamati ikhlasir rajul atau min alamati ikhlasil alim. Salah satu tanda keikhlasan orang yang berilmu, annahu kullama izdada ilman qalla mata'uhu. Setiap bertambah ilmunya, tambah sedikit perabotan rumahnya. Bukan tambah banyak. Dia tidak menumpuk perabotan rumah. Uwais qalilul mata. Ini orang bangsawan di Kufah nggak tahu apa-apa tentang Uwais. Umar cerita sama orang ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli." Dia ulangi hadis itu. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir dalam pasukan yang datang dari Yaman. Dia dari kabilah Murad, dari kabilah Qarn. Dia dulu punya penyakit kulit. Kemudian Allah sembuhkan, kecuali 1 dirham dari tubuhnya. Dia punya ibu yang dia berbakti sama ibu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan, dia bersumpah terhadap Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kalau engkau bisa, dia beristighfar buat engkau, beristighfarlah buat. Mintalah istighfarnya dia.
Akhirnya orang ini pulang ke Kufah. Berangkat ke Kufah, dia cari Uwais. Benar-benar Uwais di Kufah nggak ada yang kenal dia, jamaah. Sebagai khairut tabi'in. Tapi Nabi kenal sama dia padahal tidak pernah berjumpa dengan dia sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi kenal sama dia. Fa'ata Uwais. Orang ini datang menjumpai Uwais. Datang ke rumahnya, istaghfirli. Uwais, aku minta engkau mohonkan ampun buat Allah untukku. Kata Uwais kepada orang yang baru pulang haji, anta ahdatsu ahdan bisafarin saleh. Engkau yang lebih pantas berdoa. Engkau baru pulang dari haji. Fastaghfirli. Tolong engkau yang mohonkan ampun kepada Allah buat aku. Orang ini mengatakan, istaghfirli ya Uwais. Aku minta engkau istighfar buat aku. Kembali Uwais mengatakan, anta ahdatsu ahdan bisafarin saleh. Maka kalau kita ada orang pulang haji, kita minta doanya, nggak apa-apa. Dia baru pulang dari perjalanan yang penuh dengan kebaikan. Ini Uwais mengatakan, engkau yang lebih pantas berdoa. Baru pulang haji. Tetap orang ini istaghfirli. Mohonkan ampun kepada Allah buat aku, wahai Uwais. Dilihat orang ini maksa. Lalu Uwais bertanya, laqita Umar? Engkau berjumpa dengan Umar? Qala na'am. Iya. Lalu Uwais berdoa buat orang ini. Mulai orang tahu dia. Gara-gara ini satu orang membocorkan tentang fadilah Uwais. Bukan dia malah membuka pintunya lebar-lebar. Menyuruh orang datang kepada dia. La, ketika dia tahu orang-orang sudah mengenal dia, famtalaqa ala wajhi, Uwais menghilang. Meninggalkan tempat tinggal dia. Kata Usair, aku kasih dia baju pada waktu itu. Setiap orang ngelihat Uwais pakai baju agak bagus. Min aina li Uwais hadhil burdah? Dari mana Uwais dapat baju bagus kayak gini? Artinya banyak orang masih nggak kenal sama Uwais. Jamaah rahimakumullah. Apa kunci kesuksesan Uwais? Ibn Amir Al-Qarni. Hatinya tulus. Di hatinya ada sebuah kekuatan yang mendorong dia untuk berburu hakikat sesuatu. Dia tidak berburu sesuatu yang fana. Dia mengerahkan semua tenaga dan energinya untuk berburu kekekalan dan keabadian. Kalau dikenal oleh umat manusia, apa gunanya kalau Allah tidak kenal sama kita? Apa manfaatnya jemaah? Uwais mengajarkan kepada kita, kalau masuk surga tidak harus terkenal jemaah. Nggak harus jadi ustadz baru masuk surga. Sebagian orang berpikir, oh ustadz, Masya Allah, masuk surga. Belum tentu jemaah. Koreknya api neraka seorang alim ulama. Seorang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Seorang imam. Yang suaranya indah. Yang mungkin makmumnya menangis ketika mendengarkan bacaannya. Enggak. Masuk surga enggak harus menjadi seorang ustaz. Uwais mengetahui bahwa dirinya bukanlah seorang yang berilmu. Sehingga dia tidak perlu mengenalkan dirinya. Menonjolkan dirinya. Seorang alim ulama mungkin perlu menonjolkan dirinya. Ketika datang ke sebuah kampung, dia ngomong sama orang kampung, ana alhamdulillah, ana hafal Quran. Ana mungkin bisa ngajar di sini. Ana ingin berceramah di sini. Mungkin dia menawarkan. Uwais tahu diri, aku bukan berilmu. Orang kampung Uwais. Tinggal sama ibunya. Tapi Allah tahu dengan isi hati Uwais. Itu yang menyebabkan dia diangkat oleh Allah. Jamaah, antum lihat yang hadir di tempat ini. Sebagian kita nggak kenal bahwa di samping kita ada seorang manusia yang kalau dia bersumpah atas Allah,
Allah kabulkan doanya. Kenapa? Karena mata antum semua memandang ke sini. Antum tidak memandang di sebelah antum. Ada orang-orang yang diremehkan jamaah dalam kehidupan ini. Yang mungkin ketika keluar rumah, dia disakiti oleh tetangganya. Dicemooh oleh tetangganya. Nggak ada yang memilih dia. Karena dia memang tidak ingin dipilih. Itu kunci pertama. Kita keluarkan dari hati kita keinginan untuk terkenal. Keinginan untuk masyhur. Untuk tersohor. Hilangkan jemaah. Tidak akan memajukan antum dan tidak akan memundurkan antum. Bahkan bisa jadi ketenaran itu memasukkan orang yang tenar ke dalam neraka. Itu kunci yang pertama. Dari Uwais. Kunci yang kedua, keistimewaan Uwais dalam berbakti kepada ibu. Banyak cerita tentang kebaktian Uwais kepada ibunya. Yang dikatakan Uwais lah yang menggendong ibunya menuju ke Mekah. Tapi tidak sahih cerita itu. Karena Uwais datang sendirian. Dia datang sendirian berjumpa dengan Umar bin Khattab. Dan dari perjumpaan dengan Umar bin Khattab, dia tidak balik ke Yaman. Kemana dia? Ke Kufah. Dia ke Kufah. Dan akhirnya dia tewas di Kufah nanti. Jadi kalau ceritakan dia bawa ibunya, ya umrah, itu cerita orang lain. Bukan cerita Uwais Al-Qarni. Dia berbakti dengan ibunya. Wallahi jamaah. Antum yang ingin dihargai sama Allah Jalla Jalaluhu, hargain orang tuanya. Khususnya ibu kita. Wallahi antum tidak akan mendapatkan dada yang lebih pengasih daripada dada ibu kita. Nggak akan antum dapatkan. Sampai ada seorang yang memisalkan seorang ibu dengan pohon. Dengan pohon apel. Ibu itu seperti pohon apel. Setelah anaknya menikah, anaknya pergi. Meninggalkan pohon tersebut. Kadangkala anaknya datang ketika butuh sama ibunya. Dia mau petik buah apel itu. Kata ibunya, "Fadhol nak. Silakan nak, kalau kau mau nak, ambil nak." Suatu saat anaknya hidup susah. Dia datang ke ibunya, "Bu, aku butuh kayu bu untuk pintu rumahku." Bu. Sang ibuku akan mengatakan, "Potong aku nak. Untuk pintu rumahmu nak." Itu ibu jamaah. Wallahi ketika ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad. Yang izin untuk berhijrah. Dia datang kepada Nabi SAW berbaiat. Ditanya sama Nabi SAW. "Ibumu masih hidup? Masih hidup ibumu?" Kata dia, "Iya Rasulullah SAW." "Ilzam rijlaiha. Fa innal jannata tham." Kau tetap sama ibumu san. Di situ ada surga. Ada apa jauh-jauh cari surga ke tempat yang jauh? Di rumahnya ada surga jemaah. Wallahi jemaah, kalau antum kumpulkan semua kata-kata pujian, semua ucapan terima kasih dari seluruh bahasa yang ada. Kemudian antum susun dengan rapi. Lalu antum bacakan kepada ummi antum. Antum bacakan kepada ummah antum. Antum baca pujian itu. Wallahi antum tidak akan pernah bersyukur kepada ibu antum. Gak bisa. Itu Uwais Al-Qarni. Dia tetap melayani ibunya terus. Tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kebaktian yang kadangkala kita lupa. Khususnya kalau kita sudah menikah. Khususnya kalau kita sudah berkeluarga. Uwais Al-Qarni memberikan kepada kita pelajaran. Gimana berbakti kepada seorang ibu. Uwais Al-Qarni mengajarkan kepada kita kesabaran. Dia kena penyakit. Dia tidak pernah mengeluh. Dia sabar menghadapi penyakit.
Dia tahu ini penyakit menghapuskan dosa. Tapi dia juga boleh berdoa. Dia berdoa mohon kepada Allah agar disembuhkan. Tapi minta disisakan di dirinya. Supaya ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Jamaah. Antum yang kadangkala punya tubuh yang sempurna. Kemudian di akhir hidupnya cacat. Kadangkala antum kena stroke. Ada orang kena stroke. Atau kecelakaan. Kemudian dia pincang. Antum lihat kaki antum. Supaya tahu dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada antum. Tahu ya Allah, nih kaki dulu bisa jalan bertahun-tahun bisa jalan. Dan sekarang masih ada yang bisa berjalan. Uwais mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Dan manusia yang sukses dalam kehidupan ini, yang bersabar dan yang bersyukur. Jamaah, sifat-sifat yang istimewa yang ada di diri Uwais itu tidak perlu kita pasarkan. Semuanya kebaikan. Tidak perlu disponsorkan. Tidak perlu diiklankan. Tapi kita perlu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Uwais lebih memilih kumpul sama orang-orang miskin. Setelah cerita kebaktiannya hilang, dia berkumpul di Kufah. Ganti cerita. Ini udah azan coba. Nah, fadhal azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسلم اللهم salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kembali kepada Uwais, jemaah. Ingat ketika Uwais mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Akunu fi qabra'in nas ahabbu ilayya."
Aku berkumpul, melebur bersama orang-orang miskin, itu lebih aku cintai. Jadi Uwais ketika mendapatkan sertifikat dari Nabi SAW sebagai khairut tabi'in, ucapan itu disimpan sama Uwais di dalam sebuah kotak. Dia simpan. Dia tidak ceritakan kepada siapa-siapa. Sehingga orang yang tahu adalah tahu dari Umar bin Khattab, tidak tahu dari diri. Kita kadangkala ya ingin meletakkan gelar-gelar tersebut di CV. Apa CV bahasa Indonesia, coba? Kurikulum vitae. Apa bahasa Indonesianya? Itu bukan bahasa Indonesia. Ya, tentang dirinya, ana seperti ini, seperti biodata dia lah. Sebutkan, aku adalah khairut tabi'in. Sekarang orang kalau mau ngelamar mungkin, oh ana adalah pernah juara ini, pernah juara ini, pernah ini, pernah itu. Doktor, S1 LCMA, kemudian punya sertifikat ini, ikut training sana, ikut training sana. Itu sama Uwais, khairut tabi'in, ditaruh di kotak sama Uwais. Nggak ada yang tahu. Dia tidak pernah ceritakan. Dia berkumpul dengan orang-orang miskin dan dia berhasil. Uwais itu kadang-kadang nanti kita akan baca bagaimana dia di Kufah disakitin sama orang kampung. Dicaci maki, dicemooh sama orang kampung. Artinya benar, nggak ada yang kenal sama Uwais, tapi Allah kenal sama dia. Yang diceritakan oleh Usair Ibn Jabir rahimahullahu ta'ala, dia bercerita, kana muhadditsul Kufa bil Kufa yuhadditsuna. Kita dulu di Kufa itu ada ustaz, ada ahli hadis yang mengajarkan kepada kita hadis. Fa idza faragha min hadithihi yaqul tafarraqu. Kalau sudah selesai dia udah buyar, udah bubar semuanya, udah selesai kajiannya. Wa yabqa rahtun fihim rajulun yatakallam bikalamin la asma' ahadan yatakallam bikalamihi. Tapi ketika orang-orang bubar, ada satu orang di sana yang ngobrol di antara mereka. Kok pembicaranya itu bagus banget orang ini. Tapi Anda nggak kenal sama dia. Ini Usair bin Jabir yang akhirnya ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini cerita sebelum dia berangkat ke Mekah. Kata Usair, fa'ahbabtuhu. Aku seneng banget sama orang ini. Ngomongnya enak ya. Sama teman-temannya. Yang dibicarakan sesuatu yang bermanfaat. Fafaqattuhu. Suatu hari aku kehilangan dia. Kehilangan orang ini. Nggak kenal namanya siapa, nggak kenal. Faqultu li ashabi. Hal ta'rifuna rajulan kana majalisuna kadza wa kadza, kana mujalisana kadza wa kadza. Ingat nggak ada orang yang biasa duduk sama kita, majelis sama kita, orang itu, kata dia. Kata orang-orang, "Naam, ana arifu, aku tahu sama orang itu." Nggak semua orang tahu juga, jemaah. Ada satu orang yang tahu. Zaka Uwais Al-Qarani, itu Uwais Al-Qarani. Namanya Uwais Al-Qarani. Qultu afa ta'rif manzilahu? Kalian tahu sama rumahnya? Tahu sama rumahnya? Qala na'am. Tahu sama rumahnya. Fantalaqtu ma'ahu hatta ji'tu hujratahu. Aku akhirnya berangkat sampai ke rumahnya Uwais. Hanya sebuah kamar. Fa kharaja ilai. Fa qultu ya akhi ma habasaka anna? Kenapa engkau kok enggak ikut lagi ke kajian kita di masjid? Apa kata Uwais? Al-uri. Nggak punya baju aku. Bayangkan jemaah. Uwais Al-Qarni nggak punya baju. Itu yang menghalangi dia nggak bisa keluar ke masjid. Dan dia juga nggak mau minta-minta sama orang. Nggak punya baju. Yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Tapi dia tidak memilih ketenaran atau kekayaan. Wa kana ashabu yaskharuna bihi wa yu'dhunahu. Nih ucapan Usair bin Jabir. Teman-temannya Uwais ini seringkali menyakiti, mencemooh, mencaci maki Uwais. Benar-benar orang kebanyakan.
Seperti yang lain. Qultu khudh hadzal burd falbasu. Ini bajuku. Aku kasih pakai, kata dia. La taf'al, enggak, jangan. Kalau nanti aku pakai, orang-orang ngelihat aku pakai baju ini, maka engkau akan dengar orang ngomong apa tentang aku. Falam azal bi hatta labisahu. Kata Usair, terus aku paksa, akhirnya dipakai. Pakai baju Uwais, atasan. Keluar dari rumahnya, ketika lewat orang-orang kampung, apa kata orang kampung? Man tarawna khudi'a an burdihi hada. Nih, siapa yang sudah ditipu sama orang itu, akhirnya bajunya dikasihkan ke dia. Jadi menurut orang Uwais itu penipu. Pura-pura baik. Itu menurut manusia. Sehingga ada orang kasih baju, katanya, oh ini orang nipu, akhirnya orang ini ngasihkan baju. Akhirnya Uwais pulang lagi, udah enggak, anak enggak mau, kata Uwais. Enggak mau pakai baju itu, kata dia. Kau lihat tadi. Karena seperti itu, Usair ibn Jabir datang ke orang-orang yang duduk sana. Tempat teman-temannya Uwais sebenarnya. Datang. Kalian ini gimana? Masa orang seperti itu dicemooh? Tidak menyebutkan tentang hadis. Dia khairut tabi'in. Kenapa? Karena dia belum berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia hanya mengatakan kepada mereka, "Ma turiduna min hadzal rajul?" Apa yang kalian inginkan dari orang ini, dari Uwais ini apa sih? Apa maunya kalian ini? Qad adaitumu, kalian sudah menyakiti dia. Ar-rajulu ya'ra marratan wa yaktasi marrah. Dia nggak punya baju, dicela. Pakai baju, dicela. Akhirnya kata Usair bin Jabir, fa'akhadtuhum bilisani akhdan syadidan. Aku cela mereka. Aku peringatkan mereka dengan lisanku, dengan keras. Kasih peringatan. Uwais ya mah. Gak ada yang kenal sama dia. Disebutkan dalam beberapa riwayat bagaimana Uwais Al-Qarni ketika dia berangkat cari makanan yang dibuang oleh penduduk Kufah. Dia ambil makanan. Ada anjing yang menggonggong. Apa kata Uwais? Kul mimma yalik wa akul mimma yalini. Sudah kau makan dari tempatmu, aku makan dari sini. Idza jawastu sirat fa ana khairun minka. Kalau aku bisa melewatin sirat, aku lebih baik daripada engkau. Tapi kalau aku jatuh dan tidak melewati sirat, anjing lebih baik daripada aku. Hadza Uwais Al-Qarni. Ceritanya tidak banyak. Dia meninggal dunia dalam pasukan Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Dan juga tidak dikenal oleh orang pada waktu itu. Sehingga orang pada datang minta doa dia. Dia berusaha menyembunyikan dirinya. Ada sebuah hadis yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan salah seorang dari umat Nabi alaihi salatu wasallam bahwa dia akan memberikan syafaat. Orang ini akan memberikan syafaat sejumlah Bani Tamim. Orang ini akan memberikan syafaat kepada orang banyak nanti pada hari kiamat. Sejumlah Bani Tamim yang ada. Hasan Al-Basri menyebutkan kalau dia adalah Uwais Al-Qarni. Rahmatullah alaih. Sekali lagi, tidak banyak cerita tentang dia. Tapi Nabi yang menceritakan tentang dia. Bahwa dia berbakti sama ibunya. Bahwa dia bersyukur dan bersabar. Bahwa dia memilih untuk tidak terkenal. Daripada dikenal manusia akhirnya tidak bisa menjaga hatinya. Subhanallah. Lalu setelah mendengar cerita Uwais, orang yang memang tidak dikenal, apa yang harus kita lakukan? Apakah antum akan mencontoh Uwais dalam pakaiannya? Berpakaian seperti Uwais berpakaian? Yang zuhud? Nah, yang antum contoh hatinya Uwais. Bukan pakaiannya. Karena ada orang yang berpakaian seperti pakaian Uwais, tapi hatinya seperti hati Fir'aun. Iya. Yang kita butuhkan adalah seperti hati Uwais.
Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairu amali. Di badan kita tuh ada sebuah segumpal darah atau segumpal daging tuh. Kalau dia baik semuanya akan baik. Hati jamaah. Jaga hati kita agar kita terus menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dimanapun antum berada. Nggak harus dikenal sama orang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, nih banyak pertanyaan yang masuk. Sebagian berkaitan dengan tema, sebagian tidak berkaitan dengan tema. Anda baca yang berkaitan dengan tema dulu. Nah, apakah Uwais datang ke Mekah pada masa Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia tidak datang pada masa Khalifah Abu Bakar. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, yang dia pernah dibakar oleh pendakwah kenabian di Yaman sana juga. Kemudian dia selamat berjalan di atas api tanpa terbakar sedikit pun. Itu datang pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ana ingin bertanya, orang tua yang belum paham betul tentang agama dan terkadang tanpa sadar berkata buruk tentang masa depan anaknya karena anaknya tidak mampu melaksanakan apa yang orang tua cita-citakan. Anak tidak mampu melaksanakan karena anak tersebut memiliki kekurangan. Apa anak tersebut termasuk anak durhaka dan bagaimana solusinya? Jamaah, jadilah anak yang berusaha untuk membahagiakan orang tuanya. Apa yang diinginkan orang tua, antum berusaha untuk penuhi. Tunjukkan kepada orang tua kalau antum sudah maksimal berbuat. Terkadang orang tua melihat antum belum maksimal. Males. Subhanallah jemaah. Kita tuh kadang-kala merasa sudah baik. Anak-anak merasa ketika anak pulang dari Madinah, kita di Madinah tuh karena antara waktu subuh sama masuk kuliah itu panjang. Kadang-kala kita tidur habis subuh. Ketika liburan, kita tidur habis subuh di rumah. Itu anak punya abang ngomong satu hari, Syafiq, abah itu paling benci sama orang tidur habis subuh. Kita baru sadar. Kita ini kadang-kala merasa sudah baik, tapi ternyata antum belum baik. Maka seorang anak berusaha semaksimal mungkin dan Allah tahu apakah antum sudah maksimal atau antum belum maksimal. Ketika antum berbuat baik secara maksimal pun antum tidak akan pernah membalas budi baik orang tua antum. Bagaimana kalau masih setengah-setengah? Allah nasallallahu yaghfir lana dzunubana. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang zuhud? Jamaah, zuhud itu bukan berarti miskin. Sekali lagi, zuhud itu bukan berarti miskin. Tapi zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Tuh, catat nih. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan definisi tentang zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna di akhirat. Jadi sesuatu yang tidak berguna di akhirat kita tinggalkan. Mungkin berguna buat fulan, gak berguna buat antum. Kita gak tahu. Maka zuhud, kalau kekayaan anak kayaknya susah. Kalau kaya Ustaz, anak kaya kayaknya bakal gak bersyukur sama Allah. Sudahlah anak mau kayak gini. Mungkin. Ada orang seperti itu. Tapi kalau lihat enggak, anak akan berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat. Anak mau kaya raya, tafadhol. Tinggal antum buktikan dalam kehidupan antum. Apakah antum zuhud atau ternyata antum ambisi kepada dunia. Nah,
Apakah orang yang meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh rokok termasuk meninggal bunuh diri? Insya Allah jemaah. Gimana menurut antum? Yang jelas pemerintah sudah tulis rokok itu membunuhmu. Ya, udah ditulis. Jadi kalau ngerokok antum sedang melakukan bunuh diri. Pembunuhan kepada diri sendiri. Tapi yang jelas tinggalkanlah jemaah. Tinggalkan sesuatu. Ini kalau bilang zuhud. Orang zuhud itu orang yang tidak merokok. Kenapa? Rokok itu bermanfaat nggak buat akhirat? Ana Ustaz alafu Ustaz ya, terus terang Ustaz. Ana ngerokok itu sambil tafakur. Sambil tadabbur apa? Nggak ada. Yang ada merokok sambil menghayal. Biasanya seperti itu. Maka tinggalkan yang tidak bermanfaat buat akhirat. Akhir-akhir ini banyak fenomena tentang gerakan ganti presiden 2019. Jamaah, itulah sistem demokrasi. Setiap 5 tahun ganti presiden. Memang seperti itu sistem. Di negeri kita. Dulu sempat zaman Pak Harto berapa tahun? 32 tahun. Nggak ada presiden ganti. Kemudian ganti berubah demokrasinya. Presiden boleh menjabat 2 kali periode. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang inilah sistem yang ada di negeri kita. Yang setiap 5 tahun kadangkala meninggalkan banyak kekacauan. Menimbulkan banyak permusuhan. Menimbulkan banyak kebencian. Sistem yang ada. Kita ada pemilihan gubernur. Ini semua sudah bersaing nih calon-calonnya. Dengan menebar janji-janji. Seperti itu sistem yang ada. Dikatakan nggak boleh saling benci. Gimana nggak boleh saling benci? Rasul SAW mengingatkan ketika dibukakan dunia ini. Apa kata Nabi SAW? Kata nafasun. Kalian akan bersaing. Awalnya bersaing. Thumma tatahasadun. Yang kedua kalian akan saling hasad. Yang ketiga. Thumma tatadabarun. Kalian akan saling berpaling. Itu yang diciptakan dengan sistem demokrasi yang ada. Kenapa harus ada oposisi? Apa artinya oposisi? Orang yang nggak suka jamaah. Jadi dari awal memang sudah ada yang tidak suka. Itu yang ditanamkan. Ya memang ini sistem yang ada di negeri kita. Dan pemimpin kalian itu seperti kalian. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Jadi kalau kalian ingin pemimpin yang lebih baik, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus lebih baik dari kemarin. Kemarin cuma sholatnya 5 waktu. Ingin dapat pemimpin yang lebih baik, tambah nih. Sholat zuhur ada qobliyahnya. Ada ba'diyahnya. Yang tahun lalu antum hanya puasa Ramadan. Nggak pernah puasa sunnah. Ingin pemimpin yang lebih baik, tambah nih puasa sunnahnya. Kata Allah, kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat rakyat yang zalim, buat orang-orang yang zalim. Kenapa? Itulah hasil kerja mereka. Itu jamaah. Jadi siapa yang tidak menginginkan pemimpin yang baik? Kita selalu menginginkan pemimpin yang lebih baik. Tapi antum perbaiki diri antum. Allah akan datangkan pemimpin yang baik. Tapi kalau kita nggak baik, mau berganti siapapun pemimpinnya, tetap akan ada kezaliman. Kenapa? Karena antum yang zalim. Dan kalau dilihat kezaliman ini jemaah, na'udzubillah. Suami zalim sama istri. Bapak zalim sama anak. Anak durhaka sama orang tuanya. Di mana-mana kita lihat. Orang tua punya anak, dijadikan anaknya na'udzubillah. Anak tang. Tenang. Ganti presiden kata dia. Anaknya dulu diganti. Jadikan benar dulu. Itu kadang-kadang. Betul. Kita semua menginginkan pemimpin yang baik. Siapa yang tidak menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq? Antum ingin pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq? Ingin pemimpin seperti Umar bin Khattab? Antum lihat para pemimpin. Siapa yang diidolakan oleh mereka? Ada yang mengidolakan Putin, ada yang mengidolakan orang kafir, ada yang mengidolakan fulan. Mana Abu Bakar Siddiq? Mana Umar bin Khattab?
Mana Utsman bin Affan? Mana Ali bin Abi Thalib? Nggak ada. Wallahi jemaah. Kita nih perlu memperbaiki diri kita. Kalau ingin pemimpin yang baik, antum jadi orang yang baik. Masih ingat dengan kisahnya Ali bin Abi Thalib ketika kedatangan salah satu orang Khawarij. Yang dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, kenapa di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, hidup damai, tentram, semua harga mungkin, ya enaklah orang-orang hidup. Sekarang di masamu kacau, perang sana, perang sini." Ini rakyat bertanya kepada pemimpinnya, kenapa itu terjadi? Apa kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Dulu di masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti aku. Dan di masaku rakyatnya kayak kau. Iya jamaah. Seperti itu jamaah. Jadi antum ketika ingin pemimpin yang baik, antum perbaiki diri antum. Antum jadilah orang yang baik. Jadi orang yang lebih baik. Tunjukkan kebaikan. Akankah orang baik memilih pemimpin yang buruk? Mungkinkah orang yang sholat milih orang yang tidak sholat? Mungkinkah orang yang bertauhid memilih orang yang tidak bertauhid? Gak mungkin. Gak mungkin. Maka antum sibukkan diri antum untuk belajar menjadi lebih baik. Dan janji Allah akan turun. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kita yang tidak menepati janji kita sama Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Ustaz mau tanya nih tentang Ustaz yang sering mengatakan bid'ah. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Kayaknya nggak ada jemaah. Masa ada jemaah? Kamu masuk neraka? Na'udzubillah, nggak boleh jemaah. Sedangkan tak seorang pun tahu dia masuk neraka dan surga. Kecuali Nabi SAW dan para sahabat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana tanggapan kita kepada yang seperti ini? Yang ini nggak benar. Rasul SAW mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam, itu sabda Nabi SAW. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan itu di dalam api neraka. Benar sabda itu. Tapi menentukan fulan masuk neraka nggak boleh. Siapa yang menjamin? Bisa jadi dia masuk surga lebih dulu sebelum antum. Maka hati-hati. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan, ditegur kesalahannya. Dibenarkan dia. Dikatakan yang kau lakukan nggak benar, tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan ini menyimpang. Dan bahaya, diancam. Seperti sabda Nabi SAW tentang berpecah belahnya umat ini. Menjadi 73 golongan. Apa kata Nabi SAW? Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahid. Kecuali satu. Artinya menentukan 72 masuk neraka itu Nabi yang menyebutkan. Tapi yang menentukan fulan termasuk yang masuk neraka, nggak bisa kita jemaah. Dari mana kita tahu tersebut? Maka sampaikan yang dilakukan salah, menyimpang dan diancam masuk neraka. Seorang pembunuh diancam masuk neraka. Seorang pezina diancam masuk neraka. Alhamdulillah. Seorang pezina diancam masuk neraka. Mungkinkah pezina masuk surga lebih dulu daripada antum? Mungkin. Tahu pelacur yang ngasih minum seekor anjing, mungkinkah masuk surga dia? Mungkin masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan masuk surga dia. Maka hati-hati. Vonis nih. Antum menjelaskan kesalahan orang, iya. Ini perbuatan mungkar. Ini perbuatan tidak sesuai dengan sunnah. Diancam neraka. Tapi tidak memvonis dia masuk neraka. Nah. Ustaz, ana ingin bertanya. Apakah Wali Songo juga termasuk waliullah? Dan apakah mereka juga sahabat Rasul? Soalnya di Jawa Timur ini sangat populer sekali Wali Songo. Jamaah, sejarah tentang Wali Songo memang mungkin tidak lengkap yang sampai kepada kita. Tapi yang kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang datang menyebarkan Islam pada waktu itu. Yang mereka berusaha untuk mengislamkan Jawa.
Jadi walaupun mungkin tugas mereka menyempurnakan Islam orang Jawa tidak selesai. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Wali Songo itu adalah pondasi pertama. Tapi kemudian mereka meninggal dunia dan datang penjajahan Belanda. Maka ketika itu, ya sampai sekarang proses menyempurnakan Islam Jawa ini masih dilakukan. Sehingga tidak sedikit orang Islam Jawa yang nggak sholat. Yang dikenal dengan Islam abangan. Islam abangan nggak sholat ya. Nggak ada sholat. Islam. Itu dulu. Mereka sudah diislamkan tapi subhanallah jemaah. Tadi ada seorang telepon dari Hong Kong. Seorang wanita, dia ada masalah sama suaminya. Dia ngomong, Ustaz, suami anak ini mau anak ajak umroh, nggak mau Ustaz. Anak tanya, suami anti sholat, nggak sholat Ustaz. Keluarganya sholat, nggak ada yang sholat Ustaz. Bayangkan, diajak umroh, dibayarin, nggak mau umroh. Kalau antum nggak dibayarin aja mau berangkat sendiri, apalagi dibayarin. Ini dibayarin. Itu Islam tadi. Jadi Wali Songo sebenarnya sudah berjuang dengan keterbatasan mereka pada masa itu. Apakah mereka waliullah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Apabila Wali Songo beriman maka mereka adalah waliullah. Antum adalah waliullah. Tapi tingkat kewaliannya beda-beda. Sesuai dengan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi Wali Songo mudah-mudahan mereka adalah waliullah dan bekas Islam yang ditebarkan mereka nampak di negeri kita. Sehingga banyak orang yang mengenal Islam lewat mereka pada masa itu. Wallahu, itu yang anda ketahui. Jadi mereka bukan sahabat, mereka bukan sahabat Nabi. Jadi memang masuknya Islam ke Indonesia ini, ya ada yang menyebutkan di awal abad Hijriah sudah masuk. Ada yang mengatakan setelah itu, di abad ke-7 Hijriah ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Islam sudah sampai ke negeri kita dan tugas kita sekarang bagaimana menjaga Islam yang ada. Bagaimana seorang istri yang diajak suami, padahal ibu dari istri tersebut sangat membutuhkan kebersamaan dengan anak perempuannya. Iya jamaah, ini masalah banyak terjadi kalau ibunya hanya punya satu anak perempuan dan tidak punya anak laki. Di beberapa tempat anak heran, yang tinggal di rumah itu anak perempuan, anak laki malah keluar. Padahal seharusnya ya anak laki yang mendampingi ibunya. Tapi terkadang ada ibu yang gak nyaman sama menantu. Dia lebih nyaman dengan anak perempuannya. Kalau penantu perempuan, aduh nanti ribut terus, ini itu macam-macam. Terus bagaimana sekarang kondisinya? Anak perempuan mau dibawa sama suaminya. Di sini seorang wanita sebelum menikah boleh membuat persyaratan. Kalau dia tahu dia nggak mungkin berpisah sama ibunya, dia ngomong dengan orang yang melamar dia. Kalau engkau mau menikahiku, aku punya syarat. Apa syaratnya? Jangan keluarkan aku dari rumah ibuku. Ketika setuju, silakan. Haram bagi dia mengeluarkan. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada persyaratan, ya sudah dia jadi milik suaminya. Ketika dia keluar, dia mohon maaf sama ibunya. Mohon maaf sama ibunya, ibu ana mohon maaf, ana harus dampingin suami. Suami ke Surabaya umpamanya, suami pindah tempat kerjanya. Maka itu perlu dikomunikasikan. Dan memang jamaah, kalau dulu itu nggak ada masalah. Karena pada masa dulu itu, seorang itu punya istri 2, 3, 4. Jadi ketika salah satu istrinya tidak mau keluar, dia mau gabung sama siapa? Sama ibunya, nggak ada masalah. Artinya sang suami tinggal di rumah sama istrinya yang satunya, istri yang kedua ini umpamanya sama ibunya. Dia datang ke sana dan sang perempuan itu bersama ibunya. Maka seorang wanita boleh membuat persyaratan. Selama persyaratan bukan yang haram, dia ngomong, aku nggak mau dikeluarkan dari rumahku karena ibuku kesian. Kalau tidak ada persyaratan, boleh memohon kepada suaminya. Mohon sama suaminya. Mengatakan, Mas, Bang, ana minta maaf Bang. Ana kepingin ngerawat ibu ana. Tinggal suami mengizinkan apa enggak.
Kalau suami mengatakan, oke, nggak ada masalah, ahlan wa sahlan. Kalau suami umpamanya, enggak, aku perlu sama engkau. Siapa yang ngurus anak-anak di rumah? Umpamanya dia seorang duda yang punya anak-anak, dia menikah dengan harapannya ada yang mengurus anak-anak. Maka itu kembali kepada kesepakatan mereka. Nah, Masya Allah. Ustaz, bagaimana kisah Nabi Khidir? Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Pendapat yang rajih, nggak ada lagi Nabi Khidir, sudah meninggal dunia. Ibnu Hajar menyebutkan hal itu dalam kitabnya, bahwasanya nggak ada lagi Nabi Khidir, sudah selesai Nabi Khidir. Karena sekarang jamaah, setiap orang ada seorang ustadz terkenal sekali sekarang di Indonesia. Suatu hari dia sama rombongan naik mobil. Lalu dia minta berhenti mobilnya, berhenti. Lewat sawah, jemaah. Ada petani di sana. Akhirnya ini tokoh ini datang ke orang itu. Orang ini dipeluk, jemaah, dicium, Masya Allah. Kemudian naik lagi ke mobil. Teman-temannya di mobil itu bingung. Ada ustadz besar, ada udah sepuh orang. Dan perjalanan yang di mobil nggak enak mau tanya. Bib, siapa tadi Bib? Kata dia. Nabi Khidir, kata dia. Ya udah kelewatan kan, dia mau balik lagi ke sana, udah nggak ada orangnya. Tapi itu dijadikan alasan anak ketemu sama Nabi Khidir ini. Anak dulu waktu kecil sering dengar. Ayo kajian di sana, kata dia. Di situ biasanya nanti habis Isya datang Nabi Khidir. Kayak apa Nabi Khidir? Jadi jempolnya itu nggak ada tulangnya. Kalau ketemu. Pendapat yang rajih sudah selesai Nabi Khidir. Dan kita tidak perlu dengan Nabi Khidir. Nabi SAW sudah meninggalkan buat kita apa? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sudah sempurna Islam ini. Nanti kita perlu sama Nabi Isa AS. Nanti kita perlu sama Imam Mahdi. Itu kita perlu. Dan itu yang disebutkan dalam hadis. Mereka akan turun. Nabi Isa AS akan turun. Dan Imam Mahdi akan keluar. Itu yang kita tunggu. Dan antum jangan cari Nabi Khidir. Barakallahu fikum. Jamaah, ini pertanyaan terakhir. Nah, hal Uwais yamliku zaujah? Apakah Uwais menikah? Kalau dari cerita-cerita tidak disebutkan dia menikah. Karena dia sibuk berperang. Berjihad di jalan Allah. Dia memang datang dari pasukan Yaman. Kemudian dia meninggal dunia pada tahun ke-37 Hijriah. Dia bersama pasukan Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Sekali lagi jamaah, kisah tentang Uwais itu sangat sedikit sekali. Yang banyak itu cerita yang dibikin-bikin. Kenapa? Karena memang dia orang gak terkenal. Gak ada yang tahu tentang dia. Ana berusaha untuk baca kitab-kitab ini sampai disebutkan dalam kitabnya Ibnu Jauzi Al-Mawdu'at. Kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Banyak cerita tentang Uwais. Tapi palsu semua. Tapi cerita dari Nabi SAW cukup buat kita. Untuk mengenang Uwais Ibn Amir Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Taib. Ini ada hadiah jemaah. Masya Allah. Ana akan tanya. Tapi pertanyaannya nggak sulit jemaah. Jadi hadiahnya yang kecil aja. Atau pertanyaannya ini anak kasih yang sulit. Nih buat santri-santri nih. Tadi disebutkan bahwa ada 3 sifat Uwais yang mengangkat dia menjadi khairit tabi'in. Yang pertama, dia jaga hatinya, dia tidak ingin kepopuleran, popularitas. Yang kedua, dia berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah, dia sabar ketika sakit. Masya Allah. Ana kasih yang besar buat antum. Kasih 2 buat antum. Fadhal Habib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.